Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Pertama, saya selaku ketua yang akan memimpin jalannya sidang pada kali ini. Kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan yang akan mengokohkan negara yang kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan membahas sebuah agenda rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang menayangkan dasarnya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi, menyampaikan gagasan, dan membangun negara. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan usulan saya terkait gagasan dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang akan saya usulkan, yaitu pertama dan yang terpenting, pri kebangsaan. Selanjutnya, pri kemanusiaan. Ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan masyarakat. Mengapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena fondasi dari dasar negara kita adalah bangsa. Dan bangsa kita ini merupakan bangsa yang suka kebersamaan. Sehingga hal ini merupakan pencerminan dari pri kemanusiaan. Bangsa kita merupakan bangsa yang berpegang teguh dalam toleransi beragama. Yang hal ini merupakan pencerminan dari pri keagamaan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan. Sehingga hal ini dapat mencerminkan pri kerakyatan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih Bapak Ketua yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya berikan di antaranya adalah yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Demikian yang saya sampaikan, mohon untuk mempertimbangkan semuanya. Terima kasih. Setelah saya memikirkan dasar negara ini semalaman, saya setuju bahwa dasar negara harus berdasarkan kepada kebangsaan Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang berdasarkan kebudayaan. Oleh karena itu, dari 5 dasar ini, saya memberikan nama yaitu Pancadharma. Namun, Pancadharma memiliki makna yang tidak sesuai dengan hal yang kita bahas. Pak Dharma memiliki arti yaitu adalah kewajiban, di mana kita di sini adalah membahas dasar. Setelah saya membahas dengan teman-teman ahli bahasa dari saya memutuskan bahwa namanya yaitu Pancasila, di mana Panca memiliki arti 5 dan Sila memiliki arti asas ataupun dasar. Jika saudara-saudara tidak setuju, saya bisa peras 5 dasar ini menjadi Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan juga ketuhanan. Jika saudara-saudara juga tidak puas dengan hal ini, saya bisa peras lagi menjadi 1, yaitu gotong royong. Betapa hebatnya negara dengan gotong royong. Jika saudara-saudara setuju dengan pendapat ataupun tidak setuju dengan pendapat saya, kalian bisa memberikan pendapat kalian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila dapat diterima? Baiklah, silakan kepada anggota hadirin sidang untuk menyampaikan pendapat tentang nama usulan Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Ya, silakan. Saya, selaku perwakilan dari para anggota sidang, menyatakan setuju dengan pendapat Pancasila sebagai nama ideologi bangsa kita yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan yang diberikan sama Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibangase. Selamat siang semuanya. Saya telah menyaksikan
caranya sidang dari awal hingga akhir. Dan saya menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin sampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Kichibangase atas sambutannya sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, kita sudah menyimak berbagai pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh saudara Soekarno, Supomo, dan juga Muhammad Yamin. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Saudara-saudara sekalian, pada sidang pertama BPUPKI kita telah membahas susunan dasar negara yang diusulkan oleh I.R. Soekarno, Supomo, dan juga Muhammad Yamin. Pada sidang kedua kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang amat penting bagi negara Indonesia, negara yang akan merdeka. Pada sidang kedua kali ini, kita akan membahas beberapa isu penting bagi negara Indonesia, yakni mulai dari bentuk negara, kewarganegaraan, serta rancangan undang-undang dasar dan juga wilayah negara. Baik, kita akan mulai saja pembahasan pada kali ini dengan bentuk negara yang akan dilaksanakan oleh negara Indonesia. Kepada Supomo, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Saya di sini ingin mengusulkan sebuah konsep yang bernama konsep integralistik, di mana konsep ini tuh menjelaskan bahwa negara dan masyarakat itu tidak terpisahkan, sehingga konsep ini menekankan pada harmoni dan individu. Nah, jika seperti ini, maka akan ada potensi untuk otoritarisme. Karena negara memiliki otoritas besar dalam mengatur dan menyeimbangkan kesatuan. Hal ini dapat disalahgunakan oleh pemerintahan untuk menekan oposisi dan mengabaikan kepentingan individu. Karena negara dapat menyita referensi kehidupan pribadi atas nama kepentingan bersama. Ya, saya setuju dengan pendapat saudara Wahid Hasim. Soalnya jika bentuk negara kayak gini, kepentingan individu itu kayak akan diabaikan gitu. Jadi ini nggak sesuai sama masyarakat kita yang aneka ragam. Soalnya itu dia akan menimbulkan perpecahan. Saya berpendapat bahwa seharusnya negara Republik Indonesia menggunakan sistem republik. Karena sistem republik sesuai dengan cita-cita negeri kita, yaitu demokrasi dan juga kemerdekaan. Dan juga sistem republik ini memiliki kekuasaan penuh di tangan rakyat dan bukan atas seorang raja maupun kaisar. Saya setuju dengan pendapat Bung bahwa republik adalah bentuk yang ideal bagi Indonesia yang majemuk. Dalam republik ini, sistem pemerintahan akan lebih terbuka dan demokratis. Di mana keputusan-keputusan yang diputuskan akan diambil secara musyawarah dan mufakat. Saya juga menghargai pandangan tentang republik. Namun, saya juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah kerajaan yang panjang dan berakar kuat di masyarakat. Mungkin kita perlu mempertimbangkan bentuk negara yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut, seperti negara federasi ataupun negara serikat. Oke, jadi pendapat yang disampaikan oleh Ki Bagus ini sangat bijaksana ya. Namun saya khawatir bentuk negara serikat dapat memecah belah negara baru yang baru saja kita satukan. Nah, jadi kita harus hati-hati supaya bentuk negara yang kita pilih nanti itu nggak menimbulkan perpecahan. Saudara-saudara, dalam membahas bentuk negara, kita pun juga harus membahas batas-batas wilayah. Saya mengusulkan batas-batas wilayah Indonesia mencakup seluruh jajahan bekas Hindia Belanda. Lautan juga kita masukkan dalam batas-batas wilayah Indonesia. Karena daerah-daerah kelautan itu merupakan daerah-daerah yang penting, jalur penting ekonomi dan jalur keamanan negara. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Yamin. Wilayah kita haruslah mencakup seluruh Nusantara.
karena memiliki budaya dan sejarah yang serupa. Selama berabad-abad, wilayah ini disatukan oleh perdagangan, budaya, dan juga agama. Kita harus bersatu di bawah suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Saya juga ingin menambahkan bahwa selain faktor sejarah dan budaya, kita juga harus mempertimbangkan faktor geografis karena wilayah kita berbentuk kepulauan yang harus diatur dengan baik dan agar kita bisa menjaga keamanan dan kesatuan negara kita. Betul sekali. Kita harus menjaga keutuhan wilayah, darat, dan laut. Namun, kita juga perlu memperhatikan aspirasi penduduk setempat. Kita juga tidak boleh memaksakan wilayah yang ingin berdiri sendiri atau memiliki identitas yang berbeda. Saya setuju dengan Ki Agus Hadikusumo. Kita wajib menciptakan negara yang inklusif dan menghargai keberagaman. Namun saya juga percaya bahwa kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia supaya kita bisa menjadi warga negara yang besar dan kuat. Saya setuju dengan pendapat semua, terutama terkait wilayah negara. Untuk menentukan wilayah kita, diperlukan undang-undang yang akan menjadi landasan konstitusi negara Indonesia yang merdeka. Saya ingin meminta Saudara Supomo sebagai ahli hukum yang sudah menyusun draft awal undang-undang. Terima kasih Bapak Ketua. Oke, dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, saya berusaha untuk merumuskan konstitusi yang sesuai dengan karakter bangsa kita, di mana saya terinspirasi dengan konsep yang bernama integralistik, di mana negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak akan bisa dan tidak pernah bisa terpisahkan. Dalam konsep ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi seluruh rakyat secara harmonis. Saya setuju dengan pendapat dari Supomo. Pendapat dia sangat menarik. Namun, kita harus mempertegas dasar undang-undang kita. Harus berdasarkan kepada revolusi kemerdekaan, yaitu demokrasi dan kedaulatan rakyat atau kedaulatan sosial. Saya setuju bahwa perwakilan rakyat yang kuat diperlukan di pemerintahan kita, agar kedaulatan rakyat benar-benar dipegang oleh rakyat yang sesuai dengan sistem pemerintahan kita. Sekali lagi, saya setuju dengan pendapat Saudara Soekarno bahwa Undang-Undang Dasar harus memberikan ruang bagi demokrasi yang sejati, di mana pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui perwakilan yang dipilih secara langsung. Selain itu, Undang-Undang Dasar harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak manusia serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar harus mempertimbangkan kesatuan wilayah dan bangsa. Kita harus merancang struktur negara Indonesia yang luas dan beragam. Saya ingin mengingatkan bahwa selain struktur pemerintahan dan hak asasi, kita juga harus memastikan bahwa Undang-Undang Dasar kita berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga harus diimplementasikan dalam setiap pasal Undang-Undang Dasar, terutama dalam aspek moral dan etika pemerintah. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengar berbagai pandangan yang sangat amat berharga. Saya yakin dengan semangat gotong royong, kita dapat merumuskan Undang-Undang Dasar secara adil dan mencerminkan cita-cita negara Indonesia. Mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan semangat persatuan dan kesatuan. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai rapat PPKI pertama kita setelah kemerdekaan Indonesia, saya di sini ingin menyebutkan ada 9 anggota yang akan masuk kepada PPKI. Namun 3 di antaranya adalah golongan muda. Karena itu mereka berpikir bahwa PPKI adalah buatan dari Jepang. Oleh karena itu, mari kita sambut 6 orang yang akan bergabung kepada PPKI, yaitu Ki Hajar Dewantara, Wiratama Kusuma, Kasman Sudisomo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Simatri, dan juga Muhammad Subarjo. Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Kasman Singodemejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan. Kalian akan membahas terkait Piagam Jakarta, khususnya
mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat ini telah menyebabkan pemeluk agama lain menjadi keberatan terhadap kalimat ini. Benar, sila pertama Piagam Jakarta itu tidak bisa diabaikan. Demi persatuan bangsa, kita perlu memikirkan jalan tengah. Saya sependapat, demi keutuhan Indonesia, sila pertama memang patut dikaji, agar dapat diterima oleh seluruh golongan. Usulan yang bijak. Kita harus mencari rumusan yang lebih universal, supaya sila pertama mencerminkan persatuan tanpa mengurangi nilai keimanan. Itu merupakan keputusan yang sangat baik. Saya setuju dengan perubahan tersebut. Kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Itu terdengar bagus. Saya setuju dengan ini. Baiklah, saat ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar ini berisi Pancasila yang ada di dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Acara selanjutnya dalam rapat ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah dari para anggota ada usulan dari kalian sendiri? Saya ingin mengajukan usulan. Menurut saya, pemilihan presiden dan wakil presiden sebaiknya dilakukan secara aklamasi. Saya mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Apakah ada yang hadirin ada yang setuju? Saya setuju, karena menurut saya, kedua tokoh ini tidak ada bandingannya. Karena masih ada waktu, saya setuju. Bagaimana jika kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk? Baiklah, dengan ini rapat pada hari ini kita cukupkan. Rapat selanjutnya akan dilaksanakan pada esok hari pada 19 Agustus 1945. Sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya berpikiran berpikiran. Hingga akhir dan saya menyimak disampaikan. Ini dijawab ya. Kalimat kita